Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni, NPM 19110103, kelas J semester 6, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, mata kuliah Inovasi Pembelajaran. Dosen pembimbing Ibu Happy Komikesari MPDI. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang UNESCO menetapkan 4 pilar pendidikan yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh pengelola dunia pendidikan. Di sini ada kualitas pembelajaran. Menurut UNESCO 1996 dalam Daryanto 2011 menetapkan 4 pilar dalam pendidikan yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh pengelola dunia pendidikan. Yang pertama, menguasai ilmu pengetahuan, learning to know. Menguasai ilmu pengetahuan, learning to know adalah belajar untuk mengetahui, belajar untuk mencari tahu. Pilar ini berisi tingkatan yang paling dasar dalam mencari ilmu pengetahuan, yakni untuk dapat mengetahui dan kemudian memahami objek-objek real atau nyata maupun ide-ide abstrak yang ada di sekitar mereka. Bahwa pada hakikatnya belajar untuk mengetahui sebenarnya sama halnya dengan mempelajari. Bagaimana seharusnya seseorang pelajar tidak hanya sekedar mencekoki diri dengan pengetahuan-pengetahuan yang ada di luar kepala. Namun disampaikan bahwa tujuan belajar untuk mengetahui pengetahuan ini adalah untuk menguasai pengetahuan yang sifatnya divergent, sangat luas dan kompleks yang selalu berkembang dari waktu ke waktu. Yang kedua, menguasai keterampilan learning to do. Menguasai keterampilan learning to do adalah proses belajar menghasilkan perubahan dalam ranah kognitif, peningkatan kompetensi, serta pemilihan dan penerimaan secara sadar terhadap nilai, sikap, penghargaan, perasaan, serta kemauan untuk berbuat atau merespon suatu stimulus. Pendidikan membekali manusia tidak sekedar untuk mengetahui, tetapi lebih jauh untuk terampil berbuat atau mengerjakan sesuatu sehingga menghasilkan sesuatu yang bermakna bagi kehidupan. Untuk dapat melakukan berbagai inovasi dan pemikiran-pemikiran kreatif, kegiatan belajar hendaknya diprioritaskan pada pemerolehan pengetahuan baru yang dapat ditransformasikan pada pemecahan masalah dan gagasan inovatif serta kritis untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, yang ketiga, hidup bermasyarakat, learning to live together. Hidup bermasyarakat, learning to live together adalah belajar untuk bekerja sama melalui proses bekerja sama. Hal ini sangat diperlukan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam masyarakat global, di mana manusia baik secara individual maupun secara kelompok tidak mungkin dapat hidup sendiri atau mengasingkan diri dari masyarakat sekitarnya. Dalam hal ini termasuk juga pembentukan masyarakat demokratis yang memahami dan menyadari akan adanya perbedaan-perbedaan antar individu. Dengan pilar ini sekaligus juga menjadi pembenar pentingnya pendidikan multikultur yang berupaya untuk mengkondisikan supaya peserta didik mempunyai kemampuan untuk bersikap toleran terhadap orang lain, menghargai orang lain, menghormati orang lain, dan sekaligus bersangkutan mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya serta orang lain. Nah, yang keempat, mengembangkan diri secara maksimal, learning to be. Mengembangkan diri secara maksimal, learning to be adalah belajar membentuk manusia yang menjadi dirinya sendiri. Dengan kata lain, belajar untuk mengaktualisasikan dirinya sendiri sebagai individu dengan kepribadian yang memiliki tanggung jawab sebagai manusia. Belajar dalam konteks ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya atau tipe-tipe kecerdasannya, type of intelligence.
Konsep learning to be perlu dihayati oleh praktisi pendidikan untuk melatih siswa agar mampu memiliki rasa percaya diri, self-confidence yang tinggi. Kepercayaan merupakan modal utama bagi siswa untuk hidup dalam bermasyarakat. Dalam hubungan ini, pendidikan harus berhubungan dengan setiap aspek dari potensi pribadi yang berupa mengingat, menalar, rasa estetis, kemampuan-kemampuan fisik, dan keterampilan berkomunikasi. Aspek-aspek learning to know dan learning to do mendukung usaha siswa meningkatkan kecerdasan dan mengembangkan keterampilan intelektual dirinya secara berkelanjutan. Nah, dari keempat pilar tersebut saya sudah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, yang pertama, learning to know atau menguasai ilmu pengetahuan. Saya sudah menerapkannya di sekolah, contohnya saat pembelajaran di kelas dimulai dan saat pengerjaan tugas PR. Yang kedua, learning to do atau menguasai keterampilan. Saya juga sudah menerapkannya di sekolah. Keterampilan saat berbicara, sikap yang baik atau santun juga terampil dalam menerapkan inovasi pembelajaran yang kreatif. Yang ketiga, learning to live together atau hidup bermasyarakat. Saya menerapkannya di dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan di lingkungan sosial yang bahwasanya harus menerapkan sikap toleransi yang saling menghargai dan saling menghormati. Yang keempat, learning to be atau mengembangkan diri secara maksimal yang artinya saya menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan cara menghargai diri sendiri, kemudian meningkatkan kepercayaan diri baik dalam ruang lingkup sekolah, keluarga, dan masyarakat, serta menekankan diri untuk selalu memiliki kepribadian yang bertanggung jawab. Nah, hal-hal apa saja yang akan dilakukan agar keempat pilar tersebut dapat dipenuhi mengingat pentingnya keempat pilar bagi dunia pendidikan. Langkah antisipasi yang perlu ditempuh ialah mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap dunia pendidikan, peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, serta perbaikan manajemen di setiap jenjang, jalur, dan jenis pendidikan. Pendidikan harus mampu mempersiapkan warga negara agar dapat berperan aktif dalam seluruh lapangan kehidupan, cerdas, aktif, kreatif, terampil, jujur, disiplin, bermoral tinggi, demokratis, dan toleransi yang mengutamakan persatuan dan bukan perpecahan. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.